Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Al-Fiqh al-Muyassar. Masih ingat ya teman-teman sampai sekarang? Gimana terakhir kita masih itu udah ya? Sampai kita mulai lagi al-mas'alah tsalitsah ya. Di sini kita baca dulu. Berkata penulis kita, al-mas'alah tsalitsah al-ma'u idza khalaqahu najasah. Al-mas'alah tsalitsah al-ma'u idza khalaqahu najasah. Baik, al-ma'u idza khalaqahu, ini al-ma'u idza khalaqahu najasah فغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. Al-ma'u idza khalaqahu najasah. Al-ma'u idza khalaqahu najasah faghayyara ahad awsafihi ri'ihi aw ta'mihi aw lawnihi فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. Udah paham ya artinya pernah barang udah ya? Sekarang kita menuju sawan kana katsiran aw qalilan, baik itu kecil, sedikit ataupun banyak. Nah, sekarang kita baca berikutnya ya, yang belum kita baca di pekan kemarin. Harakatin yang mau harakatin. Amma in khalaqathu najasah. Amma in khalaqathu najasatu wa lam tughayyir ahad awsafihi ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به وحد الماء الكثير
وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك والقليل ما دون ذلك. Baik, ulangi setelah semuanya. Oke, siap, ulangi setelah. Amma in khalafathu najasah ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك. Kita sekarang terjemahkan amma. Apa arti amma? Adapun in khalafathun najasah. Adapun in jika khalafathun najasah bercampur atau mencampurinya benda najis. Nah, jika ada benda najis mencampuri air. Nah, walam tughayyir ahada awsafihi, dan benda najis tersebut lam tughayyir, tidak mengubah ahada awsafihi, salah satu dari sifat-sifatnya. Apa kemarin sifat-sifatnya? Wangi, baunya, warnanya, rasanya. Nah. Jadi kan ada dua kemungkinan. Air yang suci dan menyucikan, ketika kena atau masuk ke dalamnya benda najis, ada dua kemungkinan. Satu, air tersebut terpengaruhi oleh benda najis tersebut. Kalau itu apa hukum airnya? Suci nggak? Enggak lagi, enggak suci lagi. Najis ya? Nah, sekarang yang kedua, kasus kedua. Air tersebut kena sama benda najis, masuk ke dalamnya. Tapi ternyata alhamdulillah tidak terpengaruhi oleh benda najis itu. Nah, ini dirinci dulu, airnya berapa ya? Kalau kasusnya kolam renang, semua bisa berenang di sini? Bisa ya? Mau kapan-kapan misalnya kita ke pemandian renang gitu berenang? Jangan anak-anak, saran yang misalnya di antara kita ada yang kencing di pemandian itu, kolam renang. Luas kolam renangnya, lebih luas dari masjid. Ya. Apakah kencingnya dia mengubah seluruh air kolam? Tidak. Setengahnya? Tidak. Nggak mungkin ya. Seperempatnya juga enggak. Paling area situ doang ya. Nah, pertanyaan berikut. Apakah gegara itu karena itu ya membuat air kolam jadi najis semuanya? Enggak, benar. Enggak ya? Enggak najis. Nah, itu kenapa? Karena airnya banyak. Nah, makanya di sini katakan, ayo kita lanjutkan. Fa in kana katsiran. Kalau dilihat kalau najis masuk ke dalam air
dan najis tersebut tidak berpengaruh terhadap air, dilihat. Fa in kana katsiran, kalau misalnya banyak airnya, lam yanjus, ya, tidak jadi najis. Karena airnya banyak banget, kayak air sungai yang mengalir deras misalnya, atau air kolam renang, terkena najis ya masalah. Tapi jangan pakai di area yang ada najisnya, ya enggak? Misalnya ada anak kecil, air kencingnya najis enggak? Iwan, najis enggak Iwan air kecil? Anak kecil. Najis. Nah sekarang ada pemandian kolam renang. Antum rame-rame itu datang ke kolam renang, ya. Di pojok sono sebelah kiri ada mama sama anak kecil. Ya. Anak kecilnya kebelet pengen pipis bu, ya. Kata mama, dah kencing aja di kolam. Daripada nunggingin tembok, ya. Kencingnya di kolam sama air. Dikencingin tuh dari atas mantul gitu. Nah, kita yang di sini ngeliatin, boleh nggak ngeliatin kayak gitu? Boleh. Nah. Di sana pojok sana air di sini terpengaruh nggak dengan air kencingnya? Enggak, sehingga di sini masih suci dan disucikan. Kemudian di antara kita salah satunya malah ngedeketin, kemudian dipakai untuk air bekas kencing. Najis atau enggak tuh air yang di air itu? Najis. Nah berarti kalau airnya banyak, maka sekitar benda najis yang terpengaruh tersebut, nah itu najis. Tapi yang lain-lainnya enggak. Ya, gitu ya. Contoh lain, di rumah biasanya di kampung-kampung ada balong gitu. Balong. Nah, balong apa? Empang. Empang kan. Isi ikan, tapi airnya bagus, jernih, bersih, suci dan menyucikan. Ternyata besok-besoknya dibikin sama orang-orang WC empang. Nah, kemudian ada yang buang air di situ. Baik. Apakah keberadaan WC empang itu membuat seluruh kolam airnya najis? Enggak ya. Yang pojok sana, empang WC di sini, yang pojok sana enggak pernah. Tapi misal ketika ada yang buang air besar gitu, kan nyemplung, kemudian menyebar sedikit gitu warnanya jadi kuning. Nah, air yang warnanya jadi kuning itu najis atau enggak? Najis. Maka ketika air banyak, air yang udah berubah itulah yang najis, yang lain-lainnya enggak. Itu kalau airnya banyak. Maka di sini baca lagi, fa in kana katsiran, kalau misalnya airnya banyak, lam yanjus, tidak najis. Wa tahsulu taharatu bihi, dan boleh bersuci dengannya. Boleh bersuci dengan air tersebut. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa amma in kana qalilan fayanjus. Wa amma, dan adapun in kana qalilan, kalau misalnya sedikit airnya, maka najis. Sedikit seberapa kira-kira? Nanti ada batasannya. Misalnya satu ember, ya, walaupun embernya besar. Embernya besar, kemudian kencing kita masuk ke dalamnya. Apakah kita boleh minum air di ember itu? Enggak boleh. Dipakai wudu boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena airnya sedikit. Ya. Wala tahsul taharatu bihi, enggak bisa bersuci dengannya. Nah, kata ulama, wa haddul ma'il katsir, had ini artinya adalah batasan. Jadi teman-teman itu parahnya, ini ya batasan banyak dan sedikit seberapa sih? Nah, para ulama menetapkan batasan sesuai hadis. Batasan air yang banyak, ya, adalah ma balagha qullataini fa aktsar, kata mereka. Ma balagha, atau apa ukurannya yang balagha, apa arti balagha? Sampai, ukurannya sampai qullatain, 2 qullah. Pertanyaannya 2 qullah itu seberapa sih?
Oh di situ ada tuh. 16. 180. Ada yang mengatakan 180, ada yang mengatakan 180 atau mendekati 200. Oh ini sekitar gitu ya. Hah? Di sini 195, 190. Kita nggak mungkin kan mengukur pas gitu air satu kolom diukur ini udah 160 liter belum, nggak mungkin. Tapi dikira-kira aja. Yang menurut kita memang banyak misalnya nih, ada kolam renang segede masjid ini, ya, air tergenang di situ. Ini termasuk air banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Kalau misalnya nanti di air itu, ya, si Alif misalnya, mana Alif sekarang? Mana Alif? Wah, hilang. Kalau misalnya Alif keringetan habis main bola, kemudian mandi di situ kolam renang, apakah kolam renang tersebut menjadi najis? Enggak. Gimana Alif? Enggak. Enggak, jangan najis ya. Enggak najis. Tapi kalau misalnya temennya Alif buang air besar di situ, di dalam. Hah? Vodka. Ini juga punya jadi. Apakah serta merta semua air menjadi najis? Najis. Buang air di sini di dalam ya, lagi berenang. Kayaknya berenang sampai jongkok. Tinggal kepala doang di luar ya. Najis nggak tuh air satunya? Najis. Tak. Hah? Yang pojok sana warnanya jadi apa? Kuning apa biasa? Biasa. Hijau. Selami. Najis nggak? Nggak najis. Yang najis apa? Yang bagian dekatnya itu yang pengaruh, nah itu yang najis. Gitu. Kalau temennya buang airnya di situ tuh, kita nangkring di sini sama air di bawah. Kemudian tuh dia buang air besar di situ gitu kan, kuning gitu kan. Mulai itu orang kuning airnya. Belum nyebar ke sini belum? Oke. Kita di sini najis nggak yang di sini? Enggak. Karena airnya masih banyak. Jadi gitu batasannya. Ya. Baik. Wal qalilu ma duna dzalik. Dan yang sedikit itu adalah apa yang duna dzalik. Duna di sini maknanya selain bisa, di bawah juga bisa. Di bawah 20. Di bawah 160-an liter. Tapi bagaimanapun ketika kita menganggap itu sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk menyebar dengan cepat najisnya, maka air tersebut dihukumi banyak. Karena tidak mungkin kita ukur satu kolom berapa liter, tidak bisa kita ukur. Oke. Itu dalilnya bisa dibaca. Dalilnya adalah dua hadis ya. Diperhatikan teman-teman. Yang pertama, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Itu yang pertama. Yang kedua, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Ana minta antum semua menghafalkan dalam waktu 5 menit ini hadis yang kedua. Ayo. Diharapkan dulu, di sini kita hafalin. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Ayo, dihafalin semuanya. Idza, di sini idza harfanya balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kelas udah dihafalin. Sekarang kita pahamin ya maknanya. Kita pahami. Idza artinya apabila, jika, balagha sampai, apa yang sampai? Air. Kalau airnya sampai kullatain, kalau airnya sampai 2 kullah, lam yahmilil khabath, maka tidak membawa najis. Terus. Jadi kalau airnya sampai 20 banyaknya tidak membawa najis. Alhamdulillah. Ya kan?
dua bola juga apa? Idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmil khubath. Ayo bareng-bareng kita semua bareng. Idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmil al-khubath. Ulang lagi. Idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmil al-khubath. Baik. Yang itu dah. Udah berapa? Udah. Itu motor ini yang dia. Masya Allah. Oke, nyetor ya. Ya, mulai dari antum. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khubath. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khubath. Baik. Kemudian Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khubath. Baik, kemudian berikutnya. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Ayo bisa udah ayo. Siapa namanya? Ayo. Udah. Ayo. Kita mau mulai Lam ya. Oke. Kemudian Jabal Muhammad. Ya, kemudian. Baik, kemudian. Kemudian satu. Siapa namanya? Namanya siapa? Junaidi. Rehan. Ini Hasan siapa? Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khubath. Yang pakai kacamata, yuk. Idza balagha lam. Ya, kemudian ini sahal. Jangan kedengaran. Diri sahal itu kepalanya Iwan itu kepalanya. Ayo sahal. Enggak sahal. Diri. Ayo. Sahal. Loh, ini malah dia sahal. Ayo, Pak. Idza balaghal mablaghatayn
Ulang lagi ya. Dan sama lagi. Idza balagha al-ma'u ladayhi lam yahmil al-khubat. Iya, terus. Iya, kemudian. Terus. Ini yang mana dulu nih? Kita pengen. Ya. Iya, kemudian. Tadi ida atau ija? Ida. Oh, ini. Lam. Yang terobasnya. Lam yahmil al-khubat. Kemudian baik. Oh, itu yang salah belakang. Yang mana yang belakang ini? Ayo. Idza balagha al-ma'u قل لديه lam. Jangan sedih. Lam yahmil al-khubat. Baik, itu anak-anak yang balik. Ulang. Lam yahmil. Santu. Kenapa salah dulu? Ya. Baik, kita mulai sini. Insyaallah nanti kita subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.